Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi wa tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Faqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabura. Sadaqallahul adzim wa sadaqar rasulul karim wa nahnu minasyahidin wasyakirin. Alhamdulillah. Pertama-tama mari kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah memberikan nikmat yang begitu luas, begitu banyak, dan salah satu di antaranya nikmat kesempatan, nikmat iman dan nikmat Islam yang diberikan kepada kita sehingga pada malam hari ini kita berada di tarwiyan terakhir. Kemudian mari kita bersalat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi yukhrijuna minat dhulumati ilan nur. Keberadaan beliau melindungi kita dari kezaliman, mengantar kita dari suatu kehidupan yang gelap gulita kepada kondisi yang terang, dan bukan saja terang matahari dan bulan, tetapi diterangi oleh iman dan takwa kita kepada Allah. Kaum muslimin berbahagia, ayat di dalam surah Al-Fatir ayat 29 mengatakan, innal ladzina yatluna kitaballah, sesungguhnya orang yang mentilawah Al-Quran, orang yang membaca-baca Al-Quran, orang yang mentadarusi, mengkaji-kaji, bermajelis-majelis, yarjuna tijaratan lan tabura, seperti itu. Berarti orang itu mengharap suatu pahala yang tidak ada putusnya. Itu yang pertama. Yang kedua, waqamus salatah, mendirikan salat. Selama di dalam bulan suci Ramadan, tentu yang pertama kita jaga adalah tilawah kita. Bagaimana meningkatkan tilawah kita Al-Quran kita. Yang kedua, menghidupkan salat sunnah. Di antaranya misalnya salat syuhud, salat duha, qiyamul lail. Alhamdulillah qiyamul lail di awal malam kita
telah melaksanakan setiap malam. Dan mungkin juga ada walladzina yabituna lirabbihim sujada wa qiyama. Ada juga mungkin yang bangun jam 2, jam 3, jam 4, mendirikan qiyamul lail, karena pada esensinya fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyabasaka rabbuka maqaman mahmuda. Orang yang menghidupkan malam dengan salatnya, maka Allah mengangkat derajatnya ke tempat yang mulia. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa yang bangun qiyamul lail pada bulan suci Ramadan karena iman dan muhasabah, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia diampuni dosa-dosanya yang lalu dan yang akan datang. Kaum muslimin berbahagia. Kemudian hadis lain, man shama ramadhanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Begitu juga puasa, yang puasa dengan penuh iman dan bermuhasabah, mau tobat kepada Allah, maka diampuni dosanya lalu dan akan datang. Luar biasa Bapak dan Ibu sekalian, bukan sesuatu yang sia-sia. Yang memang di dalam surah Al-Mu'minun mengatakan walladzina hum ala salawatihim ra'un walladzina hum li amanatihim wahdihim ra'un, yaitu orang yang menjaga amanah dan menjaga janjinya. Jadi amanah yang Allah berikan kepada kita adalah ibadah apa yang ada dan seharusnya kita lakukan dalam bulan suci Ramadan. Itu adalah amanah. Jadi kita sudah mentauhidkan Allah melalui salat kita, melalui puasa kita, melalui tadarus kita, melalui buka puasa kita, termasuk mentauhidkan Allah melalui rezeki-rezeki yang Allah berikan kepada kita. Jangan sampai kemudian ada yang berasumsi bahwa rezeki ini bukan dari sana Allah. Alhamdulillah, kalau kita sudah memiliki ini, maka kaum muslimin berbahagia, berarti Allah akan menghalalkan kita masuk ke dalam surganya Dia. Karena Allah mengatakan walladzina ala salawatihim yuhafizun, yaitu orang-orang yang menjaga salatnya dengan baik. Jadi dalam Al-Quran, hafizu ala salawatil khams salatil usta wa qum lillahi qanitin, itu jagalah salat 5 dan salat pertengahan. Semua ulama sepakat bahwa yang dimaksud dengan salat pertengahan itu adalah salat asar. Wa qum lillahi qanitin, dan ketika kamu mendirikan salat maka harus dengan tenang, khusyuk. Kaum muslimin berbahagia, saya awal masuk di sini sujud rasanya aman, sampai selesai salat Isya aman sekali, sehingga saya berasumsi kalau penduduk Nurul Iman ini keluar, dia akan memberikan sebuah kecemerlangan kepada orang-orang lain. Dia mampu memberikan warna, dia mampu memberikan contoh. Karena saya melihat salat tadi luar biasa, sempurna, ditambah dengan qari, qiraatul iman, luar biasa. Jadi kaum muslimin berbahagia, saya merasa bahwa ketenangan itu hanya saya temukan di masjid ini, yang agak beda di pesantren-pesantren. Itu kaum muslimin berbahagia. Saya adalah pembina pondok pesantren Putri Ummul Mukminin, khusus putri, ya 1.500, hampirlah 1.500, karena 148, 1.480-an lebih. Semuanya putri Bapak dan Ibu sekalian.
termasuk Bapak Ustaz Amayani dengan istrinya itu luar biasa, keluarga Pondok Pesantren Putri Ummul Mukminin. Nah, selain itu waqamus shalah. Jadi kita halal dulu kepada Allah dulu. Nah, jadi tilawah kemudian aqamu salata itu halal kita kepada Allah itu. Iya. Silaturahmi kita, hubungan vertikal kita kepada Allah. Sekarang ini wampaku hubungan kita antara sesama manusia kaum muslimin berbahagia. Wampaku mimma razaqna nasiha wa alania. Ya, yarjuna tijaratan lan taburah. Ya, infakkanlah harta sebahagian yang kita miliki. Ya, di dalam surah Al-Munafiqun, wa anfaqu mimma razaqnakum min qabli ayati ahdakumul maut. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fasaddaka kaum muslimin berbahagia. Dia mau kembali ke dunia setelah di alam kubur karena merasakan begitu hebatnya, maha dahsyatnya itu siksaan kuburan, berhadapan dengan mungkar dan nakir. Dia mau kembali, fayaqula rabbi, dia mengatakan kepada ya Allah, kembalikan saya supaya saya bersedekah. Ini kaum muslimin berbahagia. Maka wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Jadi kita sudah halal kepada Allah, sudah membangun komunikasi kepada Allah. Sekarang kita membangun komunikasi kepada sama manusia melalui wampaku. Ya, kemana itu wampaku kaum muslimin berbahagia? Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Setelah kita mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua berbuat baik kepada kedua orang tua. Jadi di dunia ini kaum muslimin berbahagia, yang paling pantas kita muliakan adalah kedua orang tua yang kita utamakan. Kita mengutamakan orang tua daripada yang lain dulu. Begitu juga dalam doa kita kaum muslimin berbahagia. Allahumma ghafirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira wa li jami'il mu'minin wal mu'minat. Jadi berdoa untuk diri sendiri dulu, kemudian kedua orang tua, kemudian kepada orang lain. Itu kaum muslimin berbahagia. Begitu kita selesai salat, komunikasi kita kepada Allah, tapi setelah salam kanan kiri, kemudian kita komunikasi kepada sesama manusia. Di dunia yang paling kita cinta ini adalah kedua orang tua kita yang menjadi perantara sehingga kita menjadi manusia yang utuh, menjadi manusia yang sempurna, menjadi manusia yang beriman, bertakwa. Ini kaum muslimin berbahagia. Kita tidak punya apa-apa kecuali ya darinya kedua orang tua, karena melalui kedua orang tua adalah kemudian berproses. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Kita semua yang namanya manusia, laki-laki dan perempuan, berasalnya dari sana, keluar dari perut ibu. Siapa yang mengeluarkan? Bukan bidang kaum muslimin berbahagia, tetapi Allah. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Kaum muslimin berbahagia. Kemudian dalam surah Luqman juga, washkurli wali walidayka wa ilayya masir. Ya, bersyukurlah kepadaku kata Allah, kemudian bersyukurlah kepada kedua orang tuamu. Jadi kaum muslimin berbahagia, setelah kita membangun komunikasi kepada Allah, kita diminta untuk memperbaiki komunikasi kepada kedua orang tua. Selain itu kepada sesama manusia. Ini kaum muslimin berbahagia. Wa bataghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Itu kaum muslimin berbahagia. Dianjurkan untuk mencari kehidupan akhirat, tapi jangan melupakan kehidupan dunia. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah kepada sesama manusia, sebagaimana Allah menunjukkan perbuatan baiknya kepada kita. Apa perbuatan baiknya Allah kepada kita? Luar biasa. Kaum muslimin berbahagia. Kita tidak tercipta dengan sempurna ini kalau bukan kebaikannya Allah. Itu kaum muslimin berbahagia. Karena itu
utamakan kedua orang tua kita, lalu kemudian kita bertetangga, berkerabat dan lain sebagainya. Alhamdulillah dari awal bulan suci Ramadan sampai sekarang ini, ya, senantiasa kita hidupkan yang namanya budaya lokal. Sipakatau, sipakainga, sipakalakbiri. Sipakatau kaum muslimin berbahagia itu dalam Al-Quran, wal asri innal insana lafi husrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sangat luar biasa kaum muslimin berbahagia. Kepada kita dianjurkan untuk kemudian saling sipakatau, sipakainga, sipakalabir. Kalau sipakatau menyapa itu hadis Rasulullah jelas sekali. Ikra'u ila malam ta'rif wa man ta'rif. Sebarkan salam, ikra'us salam. Sebarkan salam kepada orang yang kamu kenal dan orang yang kamu tidak kenal. Ini kaum muslimin berbahagia. Ketemu di jalan sapa, assalamualaikum. Kita kenal atau tidak kenal? Jelas agamanya atau tidak jelas? Pokoknya kita salam, ikra'us salam ila malam ta'rif. Ini kaum muslimin berbahagia. Nah, kalau ini kita hidupkan kaum muslimin berbahagia, ya justru kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini bisa memanjangkan umur dan memperbanyak rezeki buat kita. Karena kalau komunikasi bagus kepada sesama manusia, rezeki itu kan dihamparkan oleh Allah sebelum salat fajar. Lalu kemudian siapa yang rajin bangun pada saat itu, maka dia akan memperoleh rezeki itu. Dia tidak merasakan dia memperoleh rezeki itu, tapi Allah memberikan rezekinya kepada orang yang cepat bangun untuk menyambut rezeki itu. Kaum muslimin berbahagia. Ini. Jadi kalau ada orang yang cepat bangun kemudian salat, itu luar biasa menyambut rezekinya. Dengan mudahnya rezeki itu kaum muslimin berbahagia. Ini orang yang seperti ini tawadunya tinggi. Ya, tawadunya tinggi, rendah hatinya tinggi kepada sesama manusia. Semua orang sayang sama dia. Tidak ada orang yang membencinya. Komunikasinya bagus kepada sesama manusia. Siapa pula yang mau memusuhi? Tidak ada. Kalau kita bagus komunikasi kepada semua manusia, tidak ada orang yang berniat jahat kepada kita. Kaum muslimin berbahagia. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetanggamu yang paling keluargamu yang paling terdekat itu adalah tetanggamu. Jadi kaum muslimin berbahagia yang memperhatikan kita tentang kehidupan kita, yang siap membantu ketika kita membutuhkan adalah tetangga kerabat kita. Saya kira kaum muslimin berbahagia kalau kita sudah tilawahnya bagus. Cuma saya ingin mengingatkan salah satu firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an Al-Fatir ayat 37. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Wa hum yastarikhuna fiha. Orang-orang itu ditenggelamkan oleh Allah masuk ke dalam neraka sambil dia berteriak, Rabbana akhrijna na'mal salih. Ya Allah, keluarkan saya dari api neraka supaya saya bisa melakukan amal kesalihan ghairal ladzi kunna na'mal, selain daripada ada yang pernah saya lakukan sebelum saya masuk di sini. Tetapi Allah mengatakan, awalam nu'ammirkum ma yatazakkaru fiha man tazakkar. Apakah saya tidak memanjangkan umurmu sampai 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, tetapi kamu sendiri tidak bisa mengaji, salatmu tidak beres-beres, puasamu tidak beres-beres, ibadah apapun itu tidak beres-beres. Ini kaum muslimin berbahagia. Waja'akum nazir, padahal peringatan telah datang kepadamu. Fazuku, maka rasakanlah, fama lizzalimina minan nasir. Tidak ada pertolongan bagi orang-orang yang zalim. Ini kaum muslimin berbahagia. Itu dalam surah Al-Fatir ayat 37. Jadi mengingatkan kepada kita supaya ada perubahan, karena Allah mengatakan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim.
Allah tidak merubah karakter seseorang kecuali dia sendiri yang merubahnya. Jadi jangan kita menunggu, jangan kita menunggu Allah datang menyuapi kita, jangan kita menunggu Allah datang untuk menghentikan kita punya kejahatan. Allah sudah jelas mengatakan begitu, kecuali kita yang harus merubahnya. Demikianlah kaum muslimin berbahagia, ini adalah tarwiyah yang terakhir. Mudah-mudahan kita yang puasa di hari Senin dan yang puasa di hari Selasa, kita sama-sama berada di padang mahsyar. Di padang mahsyar itu di lapangan, ya, di masjid-masjid yang telah ditempati salat itu. Demikianlah kaum muslimin berbahagia, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.